belajar? Insyaallah. Ya, tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menambah keberkahan pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Pada hari ini kita akan membahas dasar umum perkawinan. Nah, dasar umum perkawinan. Ini tema kita, insya Allah sangat menarik sekali. Ada yang sudah menikah, ada dan insya Allah semuanya akan menikah. Oke. Makna, hukum, dan hikmah pernikahan. Nah, kita dari makna dulu. Ya, kira-kira menurut kalian apa sih yang namanya pernikahan itu? Ya, coba mungkin dari apa namanya? Saya akan tanya cara acak ya. Nah, menurut kalian nih, yang dimaksud pernikahan itu apa? Tesar. Ketika anti dengar nikah atau pernikahan itu apa yang membayang dalam dirian? Pernikahan itu adalah ikatan suci antara dua orang, laki-laki dan wanita, untuk melaksanakan sepatu agama dan senang hati sebagai ibadah kepada Allah. Oh, masya Allah, mengerti sekali. Nah, sekarang saya akan mendengar dari Ikhwan, maksudnya dari mahasiswa laki-laki. Apa yang aku pahami terkait dengan pernikahan, apa yang ada dalam kepala antum ketika dengar yang namanya pernikahan? Ketika saya mendengar Ustaz membicarakan tentang pernikahan gitu ya, tentang nikah, yang saya bayangkan itu adalah ketika ada dua orang, yakni laki-laki dan perempuan, di mana mereka ini akan mengucapkan dan saling mengikat satu sama lain dengan sebuah janji suci, bisa dibilang, untuk menjalankan hidup selamanya bersama dengan pasangannya. Itu sih yang mungkin terbesit, hanya itu saja benar. Oke, mantap. Pernikahan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang terikat baik dari agama maupun secara negara sah. Banyak sekali makna terkait dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan atau akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan barang perempuan. Pernikahan. Pada tahun disebutkan ayat 20. Ini wajib hafal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu. Jadi sesama manusia. Jadi menikah itu merupakan tuntutan, ya, sekaligus tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas hukum dan pernikahan sama seperti beberapa syariat yang lain yang memiliki beberapa hukum tergantung kondisinya seperti apa. Ya, ada menikah itu hukumnya wajib. Kapan menikah itu hukumnya wajib? Adalah mereka yang punya kesanggupan nikah, baik itu ilmu, total, siap menafkahi, dan posisinya dia takut, dikhawatirkan kalau dia tidak menikah akan terjerumus pada hal yang haram, yaitu berzina. Karena apa? Mungkin dia tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, tapi yang lainnya siap. Gitu. Maka apa? Bagi orang ini hukum menikah adalah wajib. Nah, kemudian nikah juga hukumnya sunnah. Ya, bagi siapa? Mereka yang mampu
menikah, ya, mampu menikah, tapi apa? Tidak terlalu khawatir apa? Akan terjerumus ke dalam perzinahan, mampu mengendalikan hawa nafsu. Ada juga mau bagi mereka yang kemudian apa namanya sudah siap, tapi apa? Biasa-biasa sih, tidak ada kecenderungan keinginan berlebihan untuk menikah. Kemudian kadang nikah juga hukumnya menjadi makruh. Makruh itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia makruh itu artinya apa? Marah gitu kan? Makruh, ya. Kapan pernikahan menjadi makruh? Ketika orang yang kemudian apa namanya menikah itu tidak bisa mewujudkan pernikahan, ya, atau dikhawatirkan dia akan apa namanya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya apa? Laki-laki fisik sudah siap tapi pesak tidak siap. Kemudian selanjutnya kadang, ya, pernikahan juga bisa menjadi haram alias tidak boleh dilakukan. Kalau apa? Kalau seseorang niat nikahnya adalah untuk menyakiti pasangannya. Kira-kira apa namanya? Ini tema kita sekarang terakhir nih, hikmah pernikahan. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari pernikahan? Ya, kira-kira hikmah menikah bagi seseorang itu apa sih sebenarnya? Apa manfaat dari pernikahan? Nah, jadi saya bolongkan lagi ke teman-teman semuanya. Yuk. Mungkin menjaga kekebalan, terus kita mendapatkan ketenangan. Oh, ketenangan, masya Allah. Boleh. Pernikahan. Yang pertama adalah menjaga ketenangan jiwa. Lintas gunung. Karena apa? Ketika seorang sudah menikah, itu akan lebih tenang jiwanya. Terutama si bapak, si bapak. Iya. Ya karena memang dia ada hal yang kemudian apa namanya menentarkan hati ketika menikah. Karena apa? Baik itu kebutuhan biologi sama-sama terpenuhi. Tidak dari yang lain. Karena apa? Famanitahu wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya, yang nyari-nyari pemuasan, ya, dengan cara-cara yang wiruzalik gitu kan. Memang apa? Itu termasuk orang-orang yang melampaui itu enggak kok. Tidak boleh. Dengan hikmah yang kedua, menjaga stabilitas sosial. Bagaimana sosial apa bisa stabil? Karena apa? Ketika laki perempuan menikah, maka dia jadi satu keluarga. Ya, dan keluarga dalam Islam itu merupakan batu bata bangunan peradaban. Ya, satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, 100.000 keluarga muslim terbangun, insya Allah akan menjadi cikal bakal, ya, masyarakat Islami. Tentunya akan memperkokoh stabilitas sosial. Jadi itu jangan heran kalau apa namanya cara meruntuhkan sebuah negara adalah meruntuhkan keluarga. Dan bagaimana cara keluarga runtuh? Runtuhkan dulu ibunya, bikin dia capek, bikin dia apa? Putus asa. Udah selesai. Di situ memang jalan terkadang kalau ketika pernikahan itu dibangun dengan cara Islami, dibangun dengan cara Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Rasul, maka akan terbangun masyarakat Islam yang kokoh seperti itu, ya. Kemudian hikmah yang ketiga tadi yang menjaga keberlangsungan generasi. Karena apa? Perintah Rasul, tazawwajul walud, nikahilah perempuan walud yang menyenangkan mata, ya, menyenangkan hati, dan walud dan subur. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam yawmal qiyamah. Karena kata Rasul, saya amat bangga dengan jumlah umatku yang banyak kelak nanti pada hari kiamat. Tentunya jumlah yang banyak itu hasil dari pernikahan.
Jadi dengan menikah punya banyak anak itu apa namanya dapat menyenangkan hati Rasul. Kalau Rasul sudah senang, insya Allah syafaat akan mudah gitu. Dan kita juga lihat apa kondisi zaman sekarang ya, beberapa negara itu krisis penduduk karena tidak mau pada kawin. Warganya Jepang krisis, Korea juga OTW, ya. Eropa beberapa memang sudah mulai krisis. Jerman mulai krisis penduduk. Angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian lebih banyak dibanding kelahiran, lama-lama punah. Bahkan Eropa itu diperkirakan, gak usah ditakutan, tahun 2050 sudah jadi benua muslim. Karena apa? Punah masyarakatnya dengan berbagai alasan. Itulah dengan menikah, karena Islam terkenal dengan kebersihannya, kesuciannya, jadi menjaga kesucian. Jadi itulah gampang lahiran, gampang hamil. gampang hamil, mudah punya anak, tapi itu sudah dimiliki oleh narkoba, dulu merokok, dulu minum keras. Itu membuat apa? Makan kering. Nikah tapi susah punya anak. Coba lihat video-video di Eropa itu orang-orang Korea itu ketika punya anak, punya cucu itu kan, senangnya luar biasa. Seakan-akan dapat emas 10 kilo gitu istilahnya itu kan. Nah, itu memang pernikahan tidak ada. Kesimpulan karena kita sudah di ujung kelas, ya harapannya kita bisa memahami bahwasanya apa pernikahan. Nah, ya pemahaman pernikahan yang benar bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup. Jadi nikah bukan hanya berbicara tentang menemukan pasangan hidup setelah itu selesai. Enggak, tapi juga tentang menjalani kehidupan dengan komitmen, saling mendukung dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Dan kita memahami bahwasanya pernikahan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami itu pernikahan itu merupakan sebuah amanah, ya maka apa? Kita akan lebih siap untuk menghadapi suka dan duka bersama. Ya, saling menguatkan di saat sulit dan bersyukur di saat bahagia. Kita tadi sudah bahas makna pernikahan, kemudian beserta dalilnya, hukum pernikahan, serta hikmah pernikahan. Dan semoga semuanya bisa segera melaksanakan syariat ini, ya insya Allah pada waktunya. Nah insya Allah untuk selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan syarat dan rukun pernikahan. Mana nikah yang sah, mana yang nikahnya tidak sah, mana nikah yang diperbolehkan, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah. Silahkan kalian buat resume, ya masing-masing membuat resume, ya setidaknya setengah halaman saja cukup. Nanti pekan depan dipresentasikan, ya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya semuanya bisa memahami tugasnya, bisa nanti. Jika demikian, marilah kita tutup pertemuan kita di Fikih Munakat 1 pada sesi 2 ini dengan sama-sama membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la